A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimakumullah, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun antum berada. Ala kulli hal, bagaimanapun kondisinya, semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahan kita untuk terus menuntut ilmu agama. Dan motivasi kita dalam hal ini adalah pesan atau kata-kata nasihat dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapat kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam permasalahan agamanya. Siapa yang Allah kehendaki untuk jadi orang mulia, pasti Allah akan ajarkan agama Islam kepadanya. Siapa yang Allah kehendaki untuk jadi hamba yang tersayang, pasti akan Allah fahamkan dia terhadap agamanya. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk menjadi ahli surga, pasti akan Allah jadikan dia orang yang faham agama. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun sibuknya kita, apapun latar belakang kita dan apapun pekerjaan kita, ingat kita semua adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita semua diciptakan untuk ibadah kepadanya. Dan ibadah itu kita perlu ilmu supaya ibadah kita benar, supaya ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, dan supaya ibadah kita menjadi sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita dengan rahmatnya dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fiddin rahimakumullah, sekarang kita sudah di majelis syarah al-arba'in an-nawawiyah di hadis yang ke-15. Kita sudah masuk hadis yang ke-15 dari rangkaian hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang berjumlah sekitar 42 hadis, dan kita sudah masuk di penjelasan hadis yang ke-15. Sebelumnya, hadis yang ke-15 ini insyaallah akan kita bagi menjadi 2 atau 3 bagian. Ya, akan kita bagi menjadi 2 atau 3 bagian karena memang di dalam hadis ini terdapat 3 pembahasan yang berbeda. Jadi di dalam hadis ini bukan hanya satu pembahasan, akan tapi ada 3 pembahasan yang berbeda. Nah, supaya pembahasan kita lebih mudah difahami dan lebih fokus, ya, tidak terlalu panjang lebar ke sana kemari, insyaallah kita akan bagi hadis ini menjadi 2 bagian atau 3 bagian. Ala kulli hal, nanti bagaimana Allah memudahkan urusan kita. Baik, sekarang kita mulai pembahasan hadis yang ke-15 ini dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bacakan hadis yang ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya dia berbuat baik atau memuliakan tamunya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Baik ikhwah sekalian, ada 3 pembahasan di hadis ini, dan ketiga-tiganya adalah tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah dan hari akhir. Sekali lagi, ada 3 pembahasan di dalam hadis ini, dan ketiga-tiganya adalah merupakan indikator kesempurnaan iman seseorang kepada Allah dan hari akhir. Kalau mau tahu orang itu imannya sempurna kepada Allah dan hari akhir, maka yang kita lihat paling tidak ada 3 indikator ini. Yang pertama apa? Yang pertama,
omongannya dijaga. Lisannya itu dijaga betul-betul. Tidak asal mengucap apa saja yang dia mau, tidak. Lisannya dijaga. Orang kalau sudah terjaga lisannya, itu berarti salah satu tanda kesempurnaan iman dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia memuliakan tetangga. Remeh sepertinya ya, remeh. Tapi Rasul jadikan hal yang remeh ini sebagai salah satu indikator kesempurnaan iman, bukan main-main. Yang ketiga, memuliakan tamu. Ya, ini juga seperti yang kedua, ya, memuliakan ini sepertinya hanya berbuat baik biasa saja, tapi ternyata ini merupakan indikator kesempurnaan iman. Baik ikhwas kalian dimuliakan Allah, kita akan mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu menjaga lisan. Menjaga lisan ini ikhwas kalian perlu kita ulang-ulang. Kita ulang-ulang terus. Pokoknya salah satu hal yang harus banyak diulang-ulang itu pertama menjaga niat, ya, keikhlasan, kemudian menjaga lisan. Jaga lisan ini penting, harus kita jaga betul-betul lisan kita ini. Ya. Karena apa? Lisan ini antara surga dan neraka ikhwas kalian. Kalau mau kita tahu kita kira-kira masuk surga atau neraka, lihat lisan kita. Ini salah satu ujung tombak. Lisan ini salah satu ujung tombak amalan. Jadi jangan pernah meremehkan urusan lisan ini. Itu yang pertama, lisan ini surga atau neraka. Yang kedua, lisan ini merupakan salah satu urusan yang paling banyak dilupakan oleh manusia. Paling banyak dilupakan oleh manusia itu ya lisan. Salah satunya lisan. Kenapa? Ini ada nasihat yang indah dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bisa kita simak bareng-bareng. Wa minal ajab, ya, di antara hal-hal yang menakjubkan atau hal-hal yang aneh, anal insan yahunu alaihi tahaffudhu wal ihtirazu min aklil harami wa zulmi wa zina wa sariqah. Kata beliau, banyak manusia yang bisa tahan, ya, bisa menahan dirinya dari makan makanan yang haram. Dia tahan. Berbuat zalim, dia juga tahan. Zina, dia tahan. As-sariqah, mencuri, dia juga tidak mencuri. Syurubil khamr, dia juga tidak meminum khamr. Bahkan dia juga tidak melihat hal-hal yang haram, an-nazar al-haram, dan berbagai macam dosa yang lainnya. Dia bisa menahan dirinya. Wa yas'ubu 'alaihi at-tahaffudhu wal ihtirazu min harakati lisanih. Tapi kata Ibnu Qayyim, orang-orang ini banyak di antara mereka yang tidak bisa menahan gerakan lisannya. Lisannya itu tidak terkendali. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau sudah bicara ke kanan ke kiri itu sudah ditabraknya semua. Ya, orang-orang seperti ini kata Ibnu Qayyim, mereka tahan, tidak zina, tidak minum khamr, ya, tidak berbuat zalim dalam artian yang perbuatan dengan anggota badan, ya, tangan, kaki dan seterusnya. Dia tidak zalim, mencuri dan seterusnya, dia tidak semua itu. Tapi lisannya tidak bisa terkendali. Kemudian di akhir nasihat ini, wa kam tara min rajulin mutawarri'in anil fawahishi wadh-dhulm, dan betapa banyak engkau lihat seorang lelaki, ya, manusia yang bisa menahan dirinya dari perbuatan keji, ya, zina dan seterusnya, wadh-dhulm, dan dia juga tidak menzalimi orang lain, wa lisanuhu yaqta'u wa yadhbah, tapi lisannya ini mengiris, memotong dan menyembelih fi a'radil ahya'i wal amwat, atas kehormatan orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah mati, disembelihnya semua. Tidak peduli, lisannya tajam. Ya, kita ulang. Ibnu Qayyim di sini menggunakan ungkapan yaqta'u wa yadhbah. Lisannya itu memotong dan menyembelih. Saking tajamnya lisan ini, kata beliau, menyembelih. Yadhbah. Ya. Ikhwan fillah, artinya apa? Kita semua, ya, tanpa terkecuali, kita semua tanpa terkecuali harus sering-sering diingatkan kalau sudah berurusan dengan lisan. Ya, kita dalam hal lisan ini harus banyak diingatkan, harus banyak dinasehati. Karena banyak orang yang tidak tahan kalau sudah sama urusan lisan. Kita wajar. Ya, lisan ini sesuatu yang tidak nampak rambu-rambunya. Ya, orang kalau mau minum khamr itu sudah melihat khamrnya dulu.
Dan orang kalau lihat khamr itu sudah otomatis di kepalanya ini haram. Ya, kemudian hal pandangan-pandangan yang diharamkan. Orang kalau melihat itu sudah tahu ini haram, sudah jelas rambu-rambunya sudah kelihatan. Tetapi kalau lisan ngobrol itu suka kelewatan, suka tidak terkendali, suka lepas begitu saja. Karena apa? Karena tidak kelihatan rambu-rambunya, itu tidak kelihatan. Tidak ada bendanya, itu tidak ada. Ucapan itu tidak terlihat. Makanya sering lepas. Maka dari itu, mau tidak mau, kita harus sering-sering mengingatkan diri kita sendiri untuk menjaga lisan. Dan hal ini ikhwas sekalian, ternyata ya, ada sebuah hadis yang sangat menakjubkan bagi saya. Ya, mengingatkan lisan, ya, menegur lisan itu ternyata tidak hanya dilakukan oleh diri kita, tapi seluruh anggota badan kita itu menegur lisan, mengingatkan lisan setiap hari. Apa? Yang disebutkan di dalam hadis. Jadi bukan sesuatu yang khayal, yang tidak ada dasarnya, yang kira-kira, bukan. Ini hadis diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Hadisnya ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat. Nama beliau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW suatu hari pernah bersabda. Apa sabdanya? Idza asbaha ibnu Adam. Kalau anak Adam masuk di waktu pagi, dia bangun tidur, dia sudah masuk di waktu pagi, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Maka di saat itu seluruh anggota badannya, ya, tanpa disadari orang ini, ya, tapi Allah tahu bagaimana cara mereka bekerja. Seluruh anggota badannya itu memperingatkan lisan. Bayangkan anggota badan kita hidup semuanya bisa ngomong. Itu kata Rasul seperti itu. Setiap pagi seluruh anggota badan, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, itu semuanya berbicara, mengingatkan siapa? Lisan. Lisan ini seakan-akan dia duduk di tengah perkumpulan, semuanya menunjuk ke arahnya. Kamu. Itu digambarkan oleh Rasulullah SAW. Fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan. Semua anggota tubuh berbicara, menegur lisan. Fataqul, apa yang mereka ucapkan? Mereka berkata, ittaqillaha fina. Wahai lisan, wahai lidah, takutlah kamu kepada Allah. Jangan sampai kamu mencelakakan kami. Ya, ittaqillaha fina. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Allah kamu. Jangan sampai kamu mencelakakan kami. Fa inna ma nahnu bika. Karena nasib kami ini, semua nasib kami ini tergantung kamu. Kata seluruh anggota badan. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu lurus, kami semua lurus. Wa in wajajta i'wajajna. Kalau kamu melenceng, kami juga melenceng. Kalau kamu masuk surga, kami masuk surga. Kalau kamu masuk neraka, semua kami ini masuk neraka, wahai lisan. Bayangkan lisan dinasehati seperti itu oleh seluruh anggota badan setiap pagi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi. Ya, sekali lagi, setiap pagi seluruh anggota badan itu bangun menasehati atau menegur, mengingatkan lisan. Semuanya menunjuk ke arah lidah. Lidah, hati-hati kamu. Nih, kamu kalau nggak hati-hati, kalau kamu nggak lurus, kami semua nggak lurus. Kalau kamu lurus, kami semua lurus. Ittaqillaha fina. Bertakwalah kepada Allah kamu, wahai lisan. Jangan kau celakakan kami. Ikhwas sekalian, ajib, menakjubkan sekali perkara lisan ini. Nggak ada gambaran hadis seperti ini kecuali di urusan lisan. Nggak ada gambaran-gambaran yang sedramatis ini kecuali di urusan lidah. Nggak ada. Mata dan itu nggak ada yang sedramatis ini. Lidah. Ya, sekali lagi, kalau sudah urusan lidah ini hati-hati, ikhwah. Karena rambu-rambunya sering tidak terlihat. Dan kalau sudah tidak terlihat rambu-rambunya, terkadang kita masuk ke tempat-tempat berbahaya tanpa kita sadari. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau suatu hari pernah menasihati seorang sahabat, ya.
Beliau adalah Muadz bin Jabal. Muadz bin Jabal ini suatu hari pernah dinasihati oleh Rasulullah SAW bahwasanya kalau dia mau baik, jaga lisannya. Mau baik agamanya, jaga lisannya. Ya. Dan kata Muadz, kaget beliau, ya Rasul, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Apa iya kita akan dihukum gara-gara omongan? Sekali lagi Muadz berkata, wahai Rasul, apakah iya kita akan dihukum oleh Allah berdasarkan ucapan? Apa ya ucapan kita ini dihisab, dicatat, terus kalau kita ngomongnya tidak baik kita akan masuk neraka? Kata Muadz seperti itu. Heran beliau. Ya, kata Rasul SAW, thaqilatka ummuk ya Muadz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Muadz, sadar kamu, bukankah banyak manusia masuk neraka gara-gara mulut mereka? Kata Nabi seperti itu. Banyak orang masuk neraka gara-gara lisan mereka. Banyak orang masuk neraka gara-gara lidah mereka. Sehingga ikhwah sekalian, kita kalau sudah masalah berbicara ini hati-hati. Kalau sudah kumpul dengan orang, ya, dengan sahabat, reuni, rapat, atau dengan anak, dengan istri, dengan suami di rumah, kalau sudah ngobrol, jangan pernah sampai lidah kita nyebut si fulan, si A, si B, begini begitu. Jangan, hati-hati. Ghibah itu batasnya sangat tipis. Apa? Zikruka akhaka bima yakrah. Kau menceritakan hal yang tidak disukai oleh saudaramu. Si A itu gini, kalau dia tidak suka, jadi ghibah itu. Ya, itu kalau kenyataan. Kalau hal itu nyata dan dia nggak suka, jadi ghibah. Kalau hal itu bohong, jadi fitnah. Susah kan? Susah. Jadi lidah ini harus dijaga hati-hati. Karena lidah ini neraka atau surga. Dan kata Rasulullah SAW, ya, sebagaimana pernah dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim juga, yatakallamu bil kalimah min sakhatillah. Ada seorang laki-laki yang berkata satu kata, ternyata perkataannya ini dimurkai Allah dan dia nggak sadar. Maksudnya nggak sadar, mungkin masa bodoh dan menganggap ini cuma bercanda, ini cuma main-main. Ternyata sama Allah dihitung serius itu. Ya, makanya kalau kita bercanda itu jangan pakai ukuran kita, tapi pakai ukuran orang yang diajak bercanda. Dia tersinggung nggak? Kalau dia tersinggung jangan. Bagi kita mungkin nyantai, tapi bagi dia bikin tersinggung itu bahaya. Ya, banyak orang yang bercanda menurut perhitungan dia ini bercanda main-main, tapi ternyata dihitung oleh Allah itu sesuatu yang berbahaya. Apa katanya? La yulqilah habalan. Dia menganggap itu tidaklah serius. Dia menganggap itu ya main-main biasa. Yanzilu finnari bil kalimatil wahidah. Ternyata kata itu menariknya ke dalam neraka. Dia dilemparkan ke dalam neraka oleh Allah. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Masuk terus ke dalam neraka yang jauh, paling jauh. Bahkan lebih jauh daripada timur ke barat. Lebih jauh daripada timur ke barat. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan neraka apa sejauh itu. Ikhwah fiddin rahimakumullah. Maka di sini kita jaga lisan kita. Lisan ini antara surga atau neraka. Dan yang kedua, sebagai motivasi, lisan ini jadi surga kita jika dia diperbanyak dengan zikrullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. Jangan sampai habis kering lidahmu itu dengan zikrullah, terus berzikir. Dan dengan lisan ini bisa masuk surga, bisa. Ingat sebuah pujian yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Wahai Allah, wahai Rabb kami, lakal hamdu, bagimulah segala pujian, kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik, pujian yang layak untuk keagunganmu dan kemuliaanmu. Dalam satu riwayat, meskipun ini ada perbedaan ulama, dalam satu riwayat disebutkan malaikat bingung menulis pahala ucapan ini.
Sekali lagi, malaikat bingung menulis ucapan pahala ucapan ini. Kenapa? Karena ucapan ini memuji Allah dengan ukuran yang tidak terhitung, sehingga malaikat bingung menulisnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kata, ya, ringan di lidah, berat di timbangan amal. Ringan di lidah, berat di timbangan amal. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Ucapkan itu, ya. Maka di dalam riwayat yang lain, yang mengucapkan hal ini maka akan ditanamkan baginya satu pohon kurma di surga. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Satu kali satu pohon kurma di surga. Baca antum 100 kali, 100 pohon kurma bagi antum ditanam di surga. Itu lisan, ikhwas sekalian. Lisan. Perbanyak zikrullah yang pertama. Yang kedua, perbanyak nasihat. Orang tidak ada yang tahu kapan hidayah turun. Maka kalau kita punya lisan, pergunakan untuk menyebarkan hidayah. Kita semai hidayah ke orang-orang di sekitar kita. Kita ajak dia dengan lembut tentunya, ya. Sholat kayak pakai hijab, puasa, sholat duha. Ajak yang ringan-ringan. Bisa jadi orang itu tersentuh oleh ucapan kita. Misalnya kita ajak dia, yuk sholat tahajud. Mungkin itu bagi kita ringan, tapi ternyata ucapan itu, ya, menjadi sebab turunnya hidayah. Dia tahajud dari sejak dia mendengar ucapan kita sampai dia mati. Semua timbangan tahajudnya masuk ke timbangan amal kita. Azim, besar. Bukan main-main urusan lisan ini, ya. Lisan itu antara surga dan neraka. Penutup, lisan di zaman sekarang itu bukan hanya lidah, tapi jempol juga termasuk. Jempol juga termasuk, ikhwah. Kita gunjing, ghibah itu tidak hanya dengan lisan sekarang. Pesan-pesan yang kita tulis itu bisa termasuk terhitung dalam amalan lisan. Karena intinya sama saja, berbicara meskipun melalui tulisan. Hati-hati, lisan kita adalah surga atau neraka. Itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.